Halo semuanya, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Jonita Ningsi dengan NPM Makir 067 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang plankton. Nah, sebenarnya plankton itu apa sih? Nah, plankton sendiri adalah organisme kecil yang hidup melayang di air maupun di laut ataupun di air tawar. Mereka bisa bergerak dengan menggunakan arus yang ada di laut. Walaupun ukurannya sangat kecil, mereka sangat berpengaruh untuk ekosistem di perairan. Plankton sendiri terbagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama ada fitoplankton dan yang kedua adalah zooplankton. Fitoplankton adalah plankton tumbuhan. Mereka mampu melakukan fotosintesis, sama halnya seperti tumbuhan di darat. Fitoplankton ini menghasilkan oksigen dan menjadi sumber utama bagi banyak organisme laut. Salah satunya adalah zooplankton. Zooplankton adalah plankton hewan. Mereka memiliki peran sebagai konsumen pertama yang menghubungkan fitoplankton dengan karnivora kecil ataupun ukuran besar dan dapat mempengaruhi kompleks atau tidaknya rantai makanan di ekosistem perairan. Berikut adalah beberapa contoh dari spesies zooplankton. Yang pertama adalah Brasionus plicatilis. Dari gambar tersebut, spesies ini memiliki beberapa bagian tubuh utama. Yang pertama ada pseudozoal, lalu ada korona dengan silia, mastaks untuk alat mengunyah, lambung dan usus, anus, serta kaki dan toe untuk menempel. Cara hidupnya adalah heterotroph atau memakan partikel organik kecil dan fitoplankton. Habitatnya biasanya ada di air tawar dan laut. Pergerakannya menggunakan silia. Nah, reproduksinya ini seksual dan aseksual. Lalu, spesies yang kedua adalah Calanus finmarsicus. Dari gambar berikut, spesies ini memiliki beberapa bagian tubuh utama. Yang pertama ada cephalothorax, lalu ada antena panjang yang berfungsi untuk bergerak, lalu ada mata menjemuk, toraks, dan abdomen. Nah, cara hidupnya ini sama dengan spesies sebelumnya, yaitu heterotroph, menyaring fitoplankton dan detritus. Nah, habitatnya ini ada di laut dalam dan permukaan. Pergerakannya menggunakan antena panjang dan kaki untuk berendang. Lalu, spesies zooplankton yang ketiga adalah Daphnia pulex. Dilihat dari gambar, spesies ini pun memiliki beberapa bagian tubuh utama, antara lain adalah karapas transparan, mata tunggal besar, antena sebagai alat geraknya, dada dengan kaki filter, dan ruang brut untuk membawa telurnya. Nah, berbeda dengan spesies sebelumnya. Spesies ini menggunakan cara hidup filter feeder, yaitu memakan alga dan partikel organik di air tawar. Habitatnya biasanya ada di kolam, danau, dan sungai. Pergerakannya menggunakan antena untuk melompat dalam tanda kutip di dalam air. Dilanjutkan dengan spesies berikutnya, yaitu Oikopluera dioica. Nah, spesies ini pun memiliki beberapa bagian tubuh utama. Yang pertama ada trunk sebagai batang tubuh utama, lalu ada tail atau ekor dengan notochorda, lalu ada filter house, lalu ada pharynx dan esophagus, dan yang terakhir ada saluran pencernaan lengkap. Nah, sama dengan cara hidup spesies sebelumnya, yaitu filter feeder, menyaring fitoplankton dan partikel kecil dengan tanda kutip rumah lendir. Habitatnya berada di perairan laut terbuka. Pergerakannya menggunakan ekor berotot dengan notochorda untuk berenang. Lalu, spesies zooplankton yang terakhir adalah Sagitta setosa. Memiliki beberapa bagian tubuh utama, dimulai dari kepala dengan duri rahang, lalu mata sederhana, tubuh yang transparan seperti bentuk panah, lalu ada sirip lateral dan ekor, saluran pencernaan lengkap seperti mulut, usus, dan anus seperti spesies sebelumnya, dan yang terakhir adalah gonad, alat reproduksi internal. Nah, beda dengan spesies yang lain, cara hidupnya adalah dengan predator, memakan cephalopoda, larva ikan, dan zooplankton berukuran kecil. Habitatnya biasanya berada di kolam air laut di berbagai kedalaman yang berbeda-beda. Pergerakannya menggunakan kontraksi tubuh dan sirip lateral. Dilanjutkan dengan contoh-contoh dari fitoplankton. Yang pertama adalah diatom. Memiliki beberapa bagian tubuh, di antara lain adalah frustula, yaitu dinding sel dari silika, lalu ada kloropas yang mengandung pigmen yang berguna untuk fotosintesis, lalu ada inti sel dan vakuola. Nah, cara hidupnya adalah dengan fotosintesis di permukaan air, berkembang biaknya secara seksual dan aseksual. Yang terakhir, menyerap cahaya matahari dan nutrien dari air. Nah, bagian tubuh dari Dinoflagellata yang pertama ada flagella yang berjumlah 2 yang berguna untuk bergerak. Lalu ada pelikel, yaitu lapisan pelindung, kloropas, dan inti sel. Nah, cara hidup dari Dinoflagellata adalah fotosintesis. Namun, beberapa jenis ini bisa bersifat heterotroph. Hidupnya juga bebas di perairan laut. Namun, hal tersebut dapat menyebabkan red tide dan reproduksinya dengan pembelahan biner. Nah, yang ketiga adalah Coccolithophore.
Nah, bagian tubuhnya terdapat beberapa. Yang pertama ada kokolids, yaitu lempeng kalsium yang berada di luar sel, kloropas, flagela kecil, dan inti sel. Nah, cara hidupnya adalah dengan fotosintesis dan menyerap karbon dari atmosfer. Ia juga mengapung di permukaan laut yang terbuka. Lalu, ia berkembang biak cepat saat nutriennya sudah mencukupi. Nah, yang keempat adalah cyanobacteria alga biru hijau. Nah, terdapat beberapa bagian tubuh. Yang pertama ada membran sel, lalu ada DNA bebas tanpa inti sejati, dan yang terakhir ada pigmen fotosintetik. Cara hidupnya adalah prokaryotik yang melakukan fotosintesis. Hidupnya biasanya di zona fotik atau permukaan laut dan menyerap cahaya. Reproduksinya secara aksesual atau membelah diri. Lalu yang terakhir adalah alga hijau mikroskopis. Nah, terdapat beberapa bagian tubuh dari alga hijau mikroskopis. Yang pertama, kloropas besar, inti sel, dinding sel, vakuola, dan pirenoid yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Cara hidupnya adalah fotosintesis, yaitu menyerap cahaya dan CO2. Hidupnya biasanya di air tawar dan laut. Berkembang biak dengan dua cara, yaitu aseksual dan seksual. Sekian video dari saya, mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.